Jadi di segmen terakhir ini kita akan mengenal lebih dalam ya sosok Bung Kurniawan sebagai asisten pelatih di Como 1907. Waktu itu gue masih ngelatih di Sabah. Bisa nggak ikut gue ke Como karena promosi kan, gue mau ada pelatih dari Indonesia nih gitu kan. Para pemain ini Anda katakan punya potensi, mereka semua dari Primavera juga nanti bisa mengejutkan dan targetnya tentu ke Serie A gitu. Iya. Dengan animo supporter, dengan kota seperti Como, ini sepertinya akan menjadi paket yang menarik. Iya. Kalau nanti tentunya puncaknya mereka kembali ke Serie A gitu. Kenapa saya nggak bisa duduk di bench saat pertandingan, biarpun senior maupun youth level, karena saya nggak punya license UEFA gitu kan. Transport Mania, balik lagi di Kick and Runs, masih sama gua James Purba dan masih ditemani oleh Bung Adiani, dan di samping gua persis nih, udah nggak ada Bung Supri. Ada Bung Kurniawan. Jadi di segmen terakhir ini kita akan mengenal lebih dalam ya sosok Bung Kurniawan sebagai asisten pelatih di Como 1907. Gokil banget. Gokil banget. Tapi sebelumnya mau ingetin lagi nih, buat Transport Mania jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe YouTube dari Transportainment. Itu penting sekali ya. Makin banyak subscriber, makin sering nanti kita bahas Rans Nusantara FC. Enggak. Oke, Bung Kurniawan. Siap. Waduh, boleh dong diceritakan Bung Kurniawan ini gimana sih awalnya bisa untuk bergabung dan direkrut ya oleh Como 1907 pada saat itu. Dan sampai sekarang ini sudah berjalan ya, di Como 1907. Jadi memang saya salah satu yang beruntung lah dikasih kesempatan, dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Mirwan Suarso ya, karena ketika itu tahun 2021 atau 20 kalau nggak salah, waktu ketika Como promosi ke Serie B, dia telepon saya, dia bilang, "Dek, ngelatih mana?" gitu kan. Waktu itu gue masih ngelatih di Sabah. Bisa nggak ikut gue ke Como karena promosi kan, gue mau ada pelatih dari Indonesia nih gitu kan. Waduh, saya kontraknya baru kelar Desember kan, bisa nggak nunggu? Waduh, udah lu cabut aja gitu kan, kita bayarlah kompensasinya. Cuman kan sebagai seorang profesional sejati, bukan seorang satria gitu kan, kalau harus putus kontrak di tengah jalan. Dan lama, terus Desember, gue telepon lagi nih, masih ada nggak nih? Oh, datang. Gitu. Jadi ketemu, udah gitu, gue cuman minta, Mas, gue nggak mau kalau cuman setengah musim atau satu musim setengah nih, minimal 2 musim lah. Jadi gue bisa belajar banyak tentang bagaimana pre-season, on-season, dan juga di youth levelnya gitu kan. Karena yang menjadi penasaran saya sebenarnya, apa yang dialamin atau terjadi di sepak bola Indonesia kan masa transisi nih dari youth level ke senior. Apa sih yang mereka lakukan, dan itu dia benar-benar menyambut baik lah niat gue. Dia bilang, ya udah lu kontrak 5 tahun gitu kan. Dan gue juga minta, gue mau disekolahin juga untuk UEFA license-nya gitu kan, dan disetujui, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan ya udah hampir 2 tahun lah di situ. Wow, itu pengalaman yang tentunya memang sangat penting dan luar biasa juga gitu kan. Apalagi kalau tadi kan kita sebelum mulai ini sempat ngobrol-ngobrol santai begitu ya, bahwa kita juga tahu kalau ternyata untuk bisa melatih di klub di Eropa itu license yang ada di Asia berbeda ya ternyata. Beda. Jadi itu yang jadi kendala, bukan kendala maksudnya, kenapa saya nggak bisa duduk di bench saat pertandingan, biarpun senior maupun youth level, karena saya nggak punya license UEFA gitu kan. Dan walaupun saya punya license A-Pro yang notabene highest di Asia, tetap nggak diakuin gitu ya. Harus sekolah lagi gitu. Jadi ya bersyukurlah, mudah-mudahan rencana sekolah UEFA di sana bisa tercapai lah. Amin, pasti. Mohon doanya. Karena kalau seandainya itu bisa terjadi, maka Bung Kurniawan akan menjadi salah satu pelatih Indonesia yang punya license UEFA kan? Ya, mudah-mudahan sampai pro lah, mudah-mudahan. UEFA gitu. Pro. Karena dari Como ke Napoli ya. Oke, tapi kalau kita bicara regulasi, kan bukan hanya dari license pelatih aja, dimana mungkin memang secara experiences dari Bung Kurniawan di Asia sudah
AFC Pro gitu. Tapi untuk di Como sendiri memang perlu ada license dari UEFA juga gitu. Namun untuk regulasi yang lain kita ketika bicara untuk pemain, pemain Indonesia misal gitu, untuk bisa main ke Como yang ada di Seri B gitu. Apakah memang masih berlaku untuk yang dimana ranking negara tersebut harus di 70 FIFA, top 80? Kalau di rankingnya saya kurang tahu, tapi yang pasti di Seri B ini tidak boleh mengkontrak pemain di luar Uni Eropa. Jadi pemain asingnya benar-benar harus dari Uni Eropa, kecuali on loan. Misalnya dari Seri A bisa loan ke Seri B yang dari luar Uni Eropa gitu kan. Dan itu mungkin salah satu kenapa nggak ada pemain Indonesia yang ada di sana gitu kan. Itu sih sebenarnya benar-benar dari Uni Eropa di Seri B-nya itu pemain asingnya. Oh, menarik banget ya. Dan mungkin juga sebetulnya kalau misal memang itu bisa apa ya, terrealisasi, bisa terjadi gitu kan, jadi salah satu keuntungan juga buat Indonesia, let's say. Iya, kecuali mungkin seperti yang kita bahas tadi, pemain Indonesia berani nekat lah, nekat untuk mencoba peruntungan dengan ya mungkin stay di sana, main di liga amatirnya dulu, kemudian ya berharap ada scouting dari tim-tim Seri B untuk bisa ambil dia, karena kalau menurut saya talenta kita nggak kalah dengan pemain muda di sana, tinggal mentality mereka untuk berjuang ke arah itu ada apa enggak gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang, jangan berpikir harus main Eropa, tapi harus tanya dulu ke pemain, lu udah sanggup siap untuk bersaing, untuk berjuang di sana enggak gitu kan. Perjuangan tidak hanya di lapangan, tapi di luar faktor eksternalnya ini yang lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya ada pemain muda Indonesia usia 8-12 tahun ke Como, bergabung di tim junior youth level, apakah dia bisa masuk dengan cara dia menjadi talenta lokal? Karena usianya masih sangat muda, atau memang tetap sama tuh jalannya harus juga dengan? Setahu saya, kalau nggak salah ya, kalau mereka bersekolah di sana itu ada kesempatan, karena status dia kan sekolah nih, terus bermain di klub itu masih bisa di klub amatir dulu gitu kan. Tapi kalau ujuk-ujuk terus dari sini terus langsung ke klubnya sana, Nggak bisa ya? Nggak bisa karena regulasi itu. Kecuali pernah bermain di liga amatir minimal setahun atau 2 tahun, itu udah dianggap lokal. Cukup, gitu. Itu sih. Bukan dianggap lokal, tapi udah dianggap pernah bermain di Italia. Kemudian juga sebetulnya ada aspek yang menarik juga kalau kita bicara untuk Eropa ya, karena kan memang di setiap negara Eropa, Italia, Inggris, Belanda, Spanyol punya karakteristik, punya filosofi dalam bermain di dalam sebuah klub, atau mungkin dalam klub itu sendiri punya filosofi tersendiri gitu. Untuk di Como nih, mungkin ada nggak sih sebetulnya secara filosofi permainan yang memang itu yang dikembangkan di setiap tahunnya, atau memang itu yang terus dijaga gitu sampai saat ini? Sebenarnya kalau filosofi mungkin di hampir semua klub di Itali hampir sama ya, punya pertahanan yang kuat, Catenaccio dulu. Tapi yang menarik sebenarnya di Como ini, kalau saya lihat mereka mencoba untuk membangun fondasi di youth development. Mereka benar-benar bikin yang terbaik, karena mereka tidak mau membeli pemain-pemain yang ya mungkin ya katakanlah untuk garansi langsung naik Serie A, tapi lebih ke prosesnya ini gitu kan, karena youth development atau youth level ini pemain-pemainnya sebenarnya investasi untuk klub itu sendiri gitu, dan ketika nggak dipakai mungkin bisa dijual atau di transfer ke mana-mana gitu kan. Jadi mereka sekarang benar-benar ngebenahi untuk youth development-nya. Iya, tadi konsep ada di tim Italia kan bertahan, tapi juga Como punya satu terobosan dengan misalnya mendatangkan Fabregas yang punya tentunya visi bermain yang berbeda dengan ketimbang sepak bola Italia yang kuat bertahan, tapi tentunya possession base, passing sistemnya luar biasa rumit gitu kan, dan ya ini pemain yang memiliki mungkin IQ sepak bola yang luar biasa gitu. Apa yang coba dicari oleh Como dengan menghadirkan Cesc Fabregas? Kalau grand plan-nya saya kurang paham secara detail, tapi kalau saya menebak lah ya, menebak kayaknya Fabregas ini disiapkan untuk menjadi head coach nantinya gitu kan. Karena sekarang Fabregas
sudah dia kan on progress untuk A-license untuk UFA-nya juga. Dia sekarang sudah pegang tim Primavera dan menurut saya Primavera Como saat ini salah satu tim yang kuat gitu kan dengan materi pemain yang ada, karena beberapa tahun lalu saya dengan mereka juga, terus banyak pemain muda yang dari U17 juga diambil gitu kan, dengan ya filosofi bermain ala Fabregas itu kelihatan banget di tim Primavera, karena saya melihat beberapa kali uji coba, beberapa kali pertandingan di kompetisinya gitu kan, dan sudah menang beberapa kali juga. Wow, menarik banget. Dan kalau kita lihat juga perkembangan tim itu tidak jauh dari tadi Coach Kurniawan bilang kan dia juga pengen kontraknya panjang 2 musim untuk bisa tahu seluk-beluk dan bagaimana mencari pengalaman yang ideal. Dan tentunya Como juga punya mungkin approach dari teknologi, sport science, kemudian juga data, stats ini menjadi hal yang unik ya, karena mungkin sepak bola orang bingung dirangkai dengan matematik itu seperti apa gitu. Tapi ternyata untuk mencari talenta pun bisa dari stats, dari data yang ada. Seperti apa sih implementasinya di Como untuk mencari misalnya satu pemain yang sesuai dengan apa yang ingin dipermainkan oleh Como, dan juga bagaimana stats ini juga mendukung siapa-siapa yang menjadi pilihan utama misalnya di match day gitu. Memang sport science seperti yang Adi bilang bahwa itu bukan hal yang utama, tapi ini faktor pendukung yang benar-benar sangat diperlukan di sebuah tim gitu kan. Kalau untuk di senior timnya mungkin ya saya kan tidak terlalu dalam di situ, karena saya mau fokus juga ke youth levelnya, karena ini yang menjadi penasaran saya juga untuk perkembangan sepak bola di Indonesia nantinya. Tapi di youth level aja mereka sudah menggunakan banyak sport science gitu kan. Mulai dari scouting pemain, jadi datanya itu lengkap sekali. Terus bahkan sebelum mulai pre-season mereka sudah diukur segala macam lah, dan tercatat semua dari U8 sampai itu ada semua datanya gitu. Dan ini memudahkan coaching staff di masing-masing level usia untuk mengetahui perkembangan para pemainnya juga. Terus ketika mereka akhirnya mau loan pemain-pemain, karena di youth level juga bisa di loan juga, itu mereka memberikan data yang sangat membantu untuk tim baru mereka. Dan ini menjadi bank data bagi pemainnya sendiri, karena dia tahu kemampuan apa sih yang kurang dari mungkin teknik, fisik atau segala macam lah, itu tercatat semua. Oke, kita tahan dulu nih pembahasan kita yang sangat berbobot ini ya. Nah, untuk Transport Mania ada info penting. Info pentingnya itu adalah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube Transportainment. Oke? Sederhana aja tadi info pentingnya, dan kita lanjut lagi untuk ngobrol bareng sama Bung Kurniawan. Ada nggak sih sebetulnya untuk Bung Kurniawan ya punya keinginan membawa rekan pelatih seperti Bung Supri gitu ya untuk menuju ke Kemukan, rekan pelatih atau mungkin pemain Indonesia untuk melakukan studi banding di Como kan, karena dengan cakupan yang sangat luas, kemudian juga tentunya dengan value yang ada di sepak bola Eropa, termasuk juga tentu saja Como gitu. Kalau dari point of view gue sih pasti itu sangat penting banget untuk kita ada benchmarking di sana gitu lah. One day mungkin nggak saat ini, tapi kalau untuk dari Bung Kurniawan ada nggak sih sebetulnya keinginan untuk mengajak gitu sebenarnya ke sana? Saya pengen banget gitu. Maksudnya bahkan kalau perlu bukan hanya 1-2, tapi sebanyak-banyaknya para pelatih kita Datang ya. bisa belajar di manapun itu, di negara yang memang punya kualitas atau level sepak bola di atas. Karena kita benar-benar bisa ngebedain lah, bisa comparison sama negara kita. Ya mohon maaf lah ya, artinya oh ini ternyata yang terjadi. Contoh kecilnya bagaimana mindset para pemain di usia muda itu udah kebentuk gitu kan. Ini kan nggak mungkin datang begitu aja. Artinya kan pembinaan mereka memang udah jadi. Contohnya pemain-pemain di Como ya, saya bicara di Como, itu akan mendapatkan kontrak profesional, mendapatkan bayaran itu setelah umur 19 tahun. Jadi mulai dari 8 sampai 19 tahun mereka benar-benar berjuang menjalani proses untuk dapetin kontrak profesional gitu kan. Nah, mereka bahkan tidak memikirkan hal-hal yang di luar sepak bola ataupun sekolah. Jadi mereka benar-benar konsen pagi sekolah, sore latihan, itu aja gitu kan. Bahkan ketika saya coba untuk minta IG-nya para pemain Primavera,
Saya cek hampir semua itu postingannya cuma 2, 3. Nggak ada yang berlebihan. Saya tanya kenapa kamu nggak main? Saya bilang saya tidak mau mengorbankan perjuangan saya dari umur 8 tahun untuk mengganggu, mendistract fokus gue di sepak bola gitu kan. Dan ini mindset ini di Como loh, kota kecil yang notabene Serie B. Bagaimana kita bisa melihat mungkin di AC Milan, tim kebanggaan saya gitu kan. Kan kebayang gitu kan, ini Serie B seperti ini mindset para pemain. Belum ditunjang dengan metode kepelatihan yang ya bagus, sport science. Jadi ya no wonder lah kalau kita ngelihat level mereka benar-benar. Iya, tadi kan Coach Kurniawan sudah cerita tuh tentang Primavera Como yang punya potensi. Gitu. Dulu juga kan di Italia berlaga juga tim Primavera di kompetisi Primavera. Gitu kan. Perbandingan sekarang kualitas yang ada dari Primavera era Kurniawan dan kawan-kawan dengan lawan-lawan yang juga kala itu tentunya Juventus sedang membangun tim muda yang luar biasa. Milan juga demikian. Apakah kalau berbicara tentang sepak bola 90-an hingga sekarang, tentu ada approach yang berbeda gitu kan. Dan kompetisinya seperti apa di kelompok umur muda ini di Primavera? Sepak bola ini kan seperti gadget ya, selalu berkembang dan mungkin kalau zaman dulu kan Catenaccio di Italia kan benar-benar terasa, tapi sekarang lebih banyak keluar, taktikalnya juga lebih bervariasi. Tapi satu hal yang saya pengen mention bahwa yang tidak berubah itu adalah karakter para pemain, kemudian mindset mereka itu nggak berubah sama sekali. Kelihatan banget ketika mereka bertanding, berlatih, nggak ada itu namanya 90%, 120%. Itu selalu mereka berikan. Dalam latihan pun mereka benar-benar ya maksimal gitu kan. Dan ketika kita main dulu sama Bung Supri, kita harus mention biar orang tahu kalau dia mantan Primavera juga gitu kan. Kita main di kompetisi Primavera, ketika temennya salah, tim lawan, temennya salah, mereka mati beneran. Itu bener-bener yang ngeliatin gestur yang kecil, lu passing gimana sih? Cuman nggak ada baper gitu kan, karena ini bener-bener ya mereka kerja jangan sampai salah gitu, dan itu masih terjadi sampai saat ini di tim Como. Iya. Berarti memang secara karakter yang memang tidak membedakan dengan level yang dulu mungkin era dari. Jadi ini mereka punya standar yang memang untuk grand sepak bola itu ya seperti ini, itu nggak ada yang bercanda, datang hahaha ya gitu-gitulah. Dan gimana kualitas dari Kurniawan dan kawan-kawan tentunya kan. Di era itu bisa kompetitif, menciptakan gol demi gol dengan sistem Catenaccio dari lawan-lawannya gitu kan. Jadi pengorbanannya luar biasa, kemampuan juga terbukti kan, mereka begitu lama dipercaya di level senior juga. Di Primavera juga tahun pertama kita dari 12 klub, 12 tim yang berlaga, kita nomor 11. Setelah kita berlatih selama 1 tahun, tahun kedua putaran pertama kita nomor 1 tuh, di atasnya Juventus malah. Ya, tapi setelah putaran kedua kita ada di posisi 6 yang kalau nggak ketujuh, karena salah satu striker terbaiknya pindah ke FC Lucerne waktu itu, jadi nggak ada yang ngegolin. Gitu. Dirimu kan ya? Oh ya jangan sebut. Bahkan kan dulu bersaingnya sama Del Piero. Iya makanya kan kita bisa bayangin tuh, Juve coba bangun squad yang begitu luar biasa kan, peaknya di 99 2000 gitu. Enggak, tapi itu yang putaran kedua kenapa akhirnya kita ada turun peringkat, karena ada ketambahan pemain-pemain baru seperti Aples, Alex Pulalo, Asep Dayat segala macam. Jadi mesti ngebangun chemistry, terus pemahaman taktikal mereka memang harus mulai dari nol lagi. Jadi mungkin keteterannya di situ. Ya. Dan kalau kita bicara Como lagi nih, ini kan menarik ya, di Serie B tapi dengan market yang mungkin nggak selebar, nggak sehebat dari tim-tim lain yang ada di papan atas juga dari Serie B. Como mungkin kota yang fokusnya nggak hanya di bola gitu kan, tapi para pemainnya Anda katakan punya potensi, mereka semua dari Primavera juga nanti bisa mengejutkan dan targetnya tentu ke Serie A gitu. Dengan animo supporter, dengan kota seperti Como, ini sepertinya akan menjadi paket yang menarik. Kalau nanti tentunya puncaknya mereka kembali ke Serie A gitu. Ya, kalau saya melihat apa yang mereka lakukan saat ini benar-benar on track gitu kan. Artinya mereka investasi di youth development dengan memberikan kesempatan, bahkan beberapa pemain Primavera udah dikontrak di senior team gitu kan. Jadi mereka yang tahun lalu di Primavera ada 4 atau 5 itu dipakai di senior team. Kemudian yang nggak dirasa nggak bisa main di reguler itu di loan semua ke klub-klub
Serie B, yang penting jam bermainnya terus terjaga itu. Dan ini mungkin lah 3 atau 5 tahun ke depan mungkin baru bisa memetik hasilnya lah dengan pembinaan yang mereka lakukan, investasi yang mereka lakukan di youth development gitu. Wow, ya memang ya kita bicara youth development ini kan salah satu fundamental yang sebetulnya kan di setiap klub gitu, termasuk juga pastinya di Eropa yang concern banget tentu saja gitu untuk bisa punya youth development yang proper gitu. Tapi dengan experience yang saat ini dipunyai oleh Bung Kurniawan begitu ya di Italia gitu, sebetulnya comparison pastinya ada dengan yang ada di Italia, kemudian juga kita melihat yang ada di Indonesia gitu. Cuman dari faktor yang mungkin bisa dibilang ini sangat sederhana deh yang ada di Como tapi belum terdeliver atau belum terimplementasi dengan baik di Indonesia apa? Pertama, menurut saya kompetisi yang reguler. Kompetisi yang reguler itu yang paling utama, karena Como itu punya 11 tim. Dari Como senior, 19, 18, sampai 8 tahun. Sampai U8 tadi. U8. Dan mereka setiap weekend bertanding secara reguler. Jadi mereka jam bertandingnya itu minimal 1 tahun, itu 30 kali pertandingan kalau nggak salah. Itu di kompetisinya. Yang kedua tentu dari mindset para pemain itu sendiri gitu kan. Mereka punya fighting spirit yang nggak mau tergantikan, karena dari 8 sampai 14 itu mereka hanya terikat, dan nanti umur 14 mereka dikasih kebebasan untuk memilih mau stay atau keluar. Itu udah regulasi. 14 tahun memilih. Kenapa akhirnya banyak pemain-pemain Inter Milan yang kan kita dekat itu sama Inter sama AC Milan, banyak pemain Como yang akhirnya diambil scouting oleh tim dari Inter Milan. Mereka bermain di Primavera-nya Inter Milan, AC Milan, segala macam, karena mereka lebih memilih ke klub besar mungkin. Tapi track ini sebenarnya ya saya sih berharapnya di Indonesia juga seperti itu, walaupun memang susah ya karena PR, mungkin faktor biaya yang besar untuk menjalankan kompetisi yang secara reguler. Tapi memang ya itu jalan yang terbaik untuk menempa pemain muda dari segala usia gitu kan. Mungkin ya bisa disiasati bagaimana caranya biar yang penting setahun itu minimal ada kan gitu kan. Iya. Bener sih. Benar. Itu sih menurut saya. Jadi kompetisi reguler itu paling penting. Jadi walaupun judulnya katakanlah EPA, suratin kan biasanya. tapi kalau hanya bermain sistemnya home turnamen, katakanlah seperti itu, ya nggak maksimal, karena kan mereka cuma bertanya berapa kali itu kan, dan dalam waktu yang singkat, masa recovery pemain belum cukup, terus mungkin bertanding lagi, dan ini seharusnya ya harus dipikirkan lah. Saya berharap kompetisi di youth level itu benar-benar secara reguler, gitu. Walaupun biayanya besar ya tugas. Iya. Harus dipikirkan lah. Betul. Youth level tadi ya, Como target mereka untuk bisa menaikkan pemain-pemain dari Primavera-nya. Ini juga menjadi mungkin kendala bagi Serie A yang coba mengejar Premier League, coba mengejar Bundesliga dan La Liga, bahkan di mana kemampuan finansial sepertinya sekarang luar biasa dipegang terutama oleh Premier League gitu kan. Tapi justru ini kayaknya menjadi satu hal yang menjadi berkah bagi tim-tim Italia, karena tadi jadi memperhatikan youth development dan tidak mengejar dengan cepat ketertinggalan di lapangan untuk tim seniornya dengan mendatangkan bintang-bintang dengan harga yang mahal gitu kan. Jadi kan chance-nya bagi anak-anak Italia juga sangat terbuka untuk mereka mendapatkan kesempatan dari tim U8 hingga senior nanti untuk dipercaya naik sama-sama untuk bisa memperkuat tim Como, dan itu akan memberikan sepertinya ada attachment tersendiri antara si pemain muda dengan klub tersebut. Itu sepertinya menjadi investasi yang sekarang mulai ada buahnya, misalnya di Sassuolo yang menjadi tim yang begitu luar biasa kan penampilannya, dan sejak 90-an sepertinya itu yang harusnya Italia kuatnya di situ kan, karena dulu ada Piacenza, ada Bari, ada Lecce yang bisa mengganggu para tim-tim besar seperti Milan dengan pemain mudanya gitu. Ya memang ini hal yang sangat positif dan sangat terasa impact-nya gitu kan. Satu,
untuk ngebangun pemain muda, kedua mungkin untuk kesehatan keuangan klubnya juga gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya katakanlah Como mungkin bisa aja mendatangkan pemain top, cuman kan bukan itu sebenarnya kan, karena mereka mau benar-benar proses ini berjalan dengan baik, kemudian endingnya juga ya memaksimalkan pemain-pemain binaan mereka sendiri gitu sih sebenarnya. Ya kan kalau dulu juga di Primavera ada coach Dan Ruindo, tapi juga ada coach Torgrip. Iya, yang pertama masuk, Romano Mate ya. Dan Romano Mate ya, dan masuk memberikan mungkin latihan yang berbeda, konsep-konsep yang berbeda. Itu sepertinya juga sekarang coba Como lakukan dengan Fabregas yang masuk ke Primavera gitu kan, memberikan konsep-konsep segar lah yang akan membawa para pemain juga tertantang gitu. Ya, satu hal mungkin yang apa namanya saya banyak belajar di Primavera Como, terus di U17-nya juga, terus saya juga datang juga ke observasi latihan di kelompok di bawahnya. Mereka benar-benar apa namanya detail dalam mengajarkan, terutama untuk individual tactical gitu kan. Dan yang menjadi salah satu kelemahan pemain Indonesia, salah satunya adalah taktik individu. Jadi kenapa mereka ya, seperti yang kita bahas tadi, di Indonesia mungkin dari youth-nya kita memang jago gitu kan, begitu masuk senior kenapa nggak ini, karena nggak semuanya katam gitu kan, dan mereka kan terus berjenjang nih kan, mereka individual taktikalnya kuat, kemudian ketika bicara unit taktikal tentu akan lebih mumpuni, apalagi tim taktikal. Jadi tim taktikal akan kuat kalau tiga aspek ini terpenuhi gitu, dan mereka lakukan di sana. Gitu kan. Jadi pembinaan yang berjenjang ditambah dengan ujiannya di kompetisi yang reguler itu menjadi kunci buat saya. Wow. Ya, sedikit nih James, sebelum lu terusin nih, ada pertanyaan lagi kan. Kalau kita lihat dulu, Kurniawan berlatih di Sampdoria gitu kan, Primavera, dia tampil untuk Indonesia, itu ada, mungkin dikatakan PD, ada swagger, ada arogansi dengan ilmu yang sudah didapat, tentunya ada perbedaan yang bisa ditunjukkan oleh Kurniawan, berbeda dengan pemain-pemain muda Indonesia lainnya yang misalnya dari kompetisi lokal gitu. Dan itu sepertinya menjadi satu hal yang menjadi titik kuat karir Anda gitu. Dari konsistensi ketika sudah usia menuju penghujung karir pun masih menunjukkan level intelijensia yang tidak hilang gitu. Dan itu kan dari tadi ya, di mana di usia muda itu di-develop sedemikian rupa sehingga lama gitu bertahan. Karena gini, yang benar-benar saya rasakan dan itu yang saya pegang gitu kan, saya belajar di sana, itu saya bisa membedakan bagaimana menjadi seorang profesional sejati atau hanya hobi yang dibayar gitu kan. Seorang profesional sejati ini benar-benar tanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Saya dulu walaupun ini mohon maaf lah, bukan sombong, saya bukan pemain yang hebat juga, saya juga bukan pemain yang banyak gelar, enggak. Tapi superstar. Enggak. Iya. Tapi minimal saya sih ketika pensiun nggak nyusahin banyak orang, itu harapan saya gitu kan. Jadi saya benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang profesional sejati. Saya tidak mau pengorbanan saya sebagai pemain bola ini sia-sia. Saya udah ngorbanin sekolah, masa remaja, keluarga. Jadi harus dapetin sesuatu di sepak bola. Kenapa akhirnya sebandel-bandelnya saya, mungkin orang tahu dulu saya bandel gitu kan. Tapi saya tetap fokus dengan pekerjaan saya gitu kan. boleh di cross check ke semua pelatih. Saya tuh nggak pernah yang namanya telat dalam latihan. Betul. Nggak pernah yang namanya ini nih ada lapangan nih ya. Ada lapangan. Saya jogging nih, suruh jogging. Nggak pernah saya motong dikit gitu, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ujung walaupun saya mungkin belakang, tapi saya nggak pernah. Karena saya sadar tanggung jawab saya. Kalau saya motong, saya nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah, itu yang saya benar-benar belajar gitu kan. Dan itu yang terjadi di pemain muda di sana gitu kan. Tanpa diawasin, bahkan ketika habis pertandingan kita ada recovery training di lapangan sebelah, yang mereka bermain kurang dari 45 menit di lapangan sebelah. Saya cek itu anak-anak umur 15, umur 16 dikasih program sama pelatih fisiknya. Kamu lari, suruh pegang stopwatch, lari dengan kecepatan sekian, waktunya sekian. Saya cek, nggak ada yang bohong,
Kebayang nggak anakmu 15-16 di Como itu? Itu karena memang mentality mereka benar-benar gua harus jadi pemain profesional gitu. Dan ini yang mungkin harus kita jalankan di sini juga. Iya. Di balik mindset yang positif tentunya kan di situ ada mental yang positif juga. Iya. Gitu ya. Dan memang hal itulah dua aspek ini yang tentunya perlu untuk di upgrade secara nggak langsung sebetulnya di Indonesia gitu. Bukan berarti belum sama sekali, enggak. Tapi kita sudah ada di proses seperti itu. Bahkan bukan hanya dari pemain-pemainnya aja, tapi juga aspek yang eksternal nih. Iya, betul. Gitu. Saya setuju karena gini, saya tidak di kapasitas yang menyalahkan semua pemain tuh enggak. Tapi yang jadi pekerjaan rumah karena saya ngalamin, saya tidak mendapatkan knowledge tentang itu, tidak banyak mendapatkan edukasi untuk menjadi seorang profesional seperti apa. Jadi ini pekerjaan rumah untuk semua stakeholder sepak bola bahwa untuk mendapatkan pemain yang berkualitas itu tidak hanya kualitas di lapangan atau mereka 16, tapi harus mulai sedini mungkin. Nah, yang menarik juga ketika saya jadi asisten pelatih di SEA Games 2019, saya banyak ngobrol sama kan asistennya dulu asisten Vietnam itu mantan pemain. Saya sering ketemu dia ngobrol, saya tanya kenapa Vietnam bisa semaju ini kan. Jadi mereka itu sudah mengidentifikasi pemain-pemain muda mereka dan mereka jagain tuh mereka dari pola makannya segala macam. Jadi proses ini benar-benar mereka jalanin gitu kan. Dan ya berharapnya di Indonesia tidak hanya berpikir tentang hasil pertandingannya, tapi benar-benar dari ya kalau kita mau benerin jangan nanggung lah, jangan dipotong di sini aja, tapi dari hulu ke hilir gitu kan. Kalau enggak ya mungkin akan berkutat ke situ-situ aja sih. Iya. Kan tujuan dan harapan besarnya adalah agar sepak bola Indonesia itu nggak situ aja. Betul. Gitu. Jadi yang gue lihat sih sebetulnya oke, aspek di lapangan udah positif gitu. Tapi juga pastinya yang ada di lapangan itu cerminan yang di luar juga secara nggak langsung. Itu yang kemarin sempat belajar sih. Luar biasa. Di mana tuh? Di Como juga? Apa? Di Como juga belajarnya? Di ini tim Kabupaten Italia. Tapi ini yang terakhir buat Bung Kurniawan, sebetulnya memang nggak cukup lah kalau seandainya hanya setengah jam aja, tapi kebetulan manajer ya udah nungguin di situ ya, Bung Kurniawan, Bung Supri udah nungguin. Daging semua hangat lagi kan. Waduh, luar biasa. Tapi mungkin ini yang terakhir buat Bung Kurniawan, seberapa besar sih kalau bicara soal kecintaan ya Bung Kurniawan terhadap sepak bola Italia dan juga apa kedepannya yang akan dilakukan oleh seorang Bung Kurniawan superstar lah. Gue bisa bilang kayak gitu. Enggak lah. Iya. Ya. Setelah mendapat ilmu banyak di Italia, apakah punya keinginan itu untuk nanti menjadi kepala pelatih timnas Italia? Indonesia. Emang pasti Italia. Iya. Jadi kalau bicara Italia, saya sangat mencintai karena di Italia saya benar-benar merubah mindset saya tentang sepak bola. Jadi saya benar-benar baru sadar bahwa saya harus menjadi seorang pemain sepak bola profesional tuh di Italia, karena dari mimpi saya kecil kan cuman pengen naik pesawat segala macam lah. Di diklat saya pengen dapat beasiswa dari UGM, tapi begitu saya di Italia saya melihat langsung bagaimana seorang pemain muda Italia itu berjuang untuk untuk menjadi seorang pemain profesional, dan itu saya mulai oh iya gue nggak boleh menjadi pemain yang sia-sia, itu gue udah ngorbanin sekolah, masa remaja segala macam, gue harus dapetin sesuatu di sepak bola. Itu kenapa saya cinta Italia, karena saya mendapatkan itu waktu saya belajar di Italia. Terus kalau apa lagi? Ambisi ke depan. Saya pengen manfaatin selama saya di Italia ini belajar sebanyak-banyak tentang sepak bola dari A sampai Z, karena in the end saya akan mengabdi untuk sepak bola Indonesia. Saya akan memberikan segala yang untuk Indonesia. Kalau keinginan untuk menjadi pelatih tim nasional itu pastilah, karena sebagai seorang pemain saya tidak memberikan gelar apa-apa buat bangsa ini. Sebagai asisten pelatih sudah memberikan emas di SEA Games walaupun dengan agenda FIFA. Nah, tantangan berikutnya saya pengen memberikan juara sebagai pelatih kepala di tim nasional Indonesia. Ya, asistennya sebagai pelatih kepala di Rans FC. Oh ya salah. Luar biasa. Ya,
penutupnya tadi luar biasa ya. Rans FC dulu baru timnas kan musim gitu kan ya. Terima kasih banyak Bung Kurniawan Siap. untuk daging Thank you, yang luar thank you. biasa. Luar biasa, nih. luar biasa. Dagingnya mungkin bergram-gram tentunya yang disajikan oleh Bung Kurniawan, tinggal pakai Salt Bay aja untuk penyajiannya. Tapi dengan cerita yang disampaikan oleh Bung Kurniawan ini tentunya di Kick and Runs. Gue sih berharapnya ada penulis yang mau menulis ceritanya dari Bung Kurniawan, ya kan? Dengan apa ya? Mungkin sampulnya itu wajahnya Bung Kurniawan yang serius gitu kan, kayak BP kan udah ada. Bung Kurniawan ada. Kemudian terus habis itu produser ya, Rans Entertainment ada lah produser yang bisa mungkin bikin dokumenter. Ini Netflix. Sekaliber Beckham ini. Netflix. Bahkan Beckham belajar dari Kurniawan. Exactly. Jadi flamboyan seperti apa? Iya. Tapi yang ada bukan prestasi, Pak. Faktor eksternal tadi. Tapi itu yang pastinya sangat menarik kan. Wah, the story of si Kurus. Oh, cakep banget tuh. Ya kan? Dan yang ketiga adalah doa yang terbaik pastinya untuk Amin. Mas Kurniawan di Komo, semoga bisa mendapatkan ilmu yang tentunya diinginkan oleh Bung Kurniawan. Amin, Kemudian jangan lupa untuk nanti bisa memberikan pengabdian dan juga menularkan lah seenggak-enggaknya Dan memberikan. ajak James Purba tuh ke Italia kan. Tadi mau belajar banyak. Chris Bender bukan di sini. Komo aja lah kalau begitulah. Perfecto. Siap. Bung Grazie Kurniawan. mille. Tadi apa Bung? Grazie Grazie mille. mille. Grazie mille. Mantul. Waduh, mantul betul. Oke, Transport Mania luar biasa banget tentunya di Kick and Runs episode yang kali ini, dan pastinya aduh, memorable lah buat gua, karena kalau ngomongin Kurniawan sedikit ini highlight lah gitu ya. Kurniawan kan dulu main di PSS Sleman kan. Jadi gua udah ngikutin Bung Kurniawan tuh dari gua masih SD, Bung. Gitu. Oh, iya. Kelas 1 lah gitu. Sebelum tragedi gempa ya pada saat itu di Gempa, Jogja gempa, ya. ya. Dan habis itu 2006 itu. bubar gitu. Jadi dulu ada Bung Kurniawan, terus habis itu juga ada Om Rocky Putirai. Siapa? Rocky Putirai. Oh, iya. lama ya. Lupa ya. Jadi ngefans banget gue, jadi kayak starstruck gitu pertama kali kenal Bung Kurniawan gitu kan. Kalau PSS di situ-situ aja. Dan nggak berasa nih, udah Sport Mania, kita udah selesai nih pembahasannya. Makasih buat Bung Adiani yang telah Sama-sama. menemani saya, dan juga Bung Supriyono yang luar biasa. Udah ditungguin di situ, Bung. siap. Udah dilihatin gitu. Dan juga pastinya Bung Kurniawan yang sudah menyempatkan waktu di sini dari kualifikasi Piala Dunia, perjalanan di Asian Games hingga profile Bung Kurniawan yang nantinya akan diproduksi langsung oleh Run Sport, dokumenter dari Bung Kurniawan. Fix deal, Bung. Siap. Masuk Netflix. Thank you. Thank you. Nah, kira-kira minggu depan mau bahas apa ya? Kalian juga bisa langsung aja untuk kasih komen di kolom komentar. Kalau Afif masih tanding, sebentar aku lihat jadwal Liga 3 sih sibuk banget sih. Tentunya. Oh iya, harus latihan kan, Bung ya? Iya. Harus latihan. Ada pesan buat Afif yang jadi atlet, Bung Kurniawan? Faktor eksternal terutama kan? Jangan dipaksa. Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian semuanya untuk like, comment, dan subscribe YouTube Run Sport Mania. Gue James Purba, Bung Adi, dan juga Bung Kurniawan pamit undur. Sampai jumpa. Dadah, Run Sport Mania. See ya.